Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk membahas mata pelajaran sorof. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tasrif isim fa'il ya. Tasrif isim fa'il, kemudian tasrif isim fa'il yang berpola berbeda, yaitu di bab 6. Fa'ula yaf'ulu, isim fa'ilnya adalah fa'ilun. Ya, fa'ilun. Kemudian kita juga sudah belajar tasrif isim tafdil. Kalau isim tafdil untuk muzakkar berpola af'alu. Kalau untuk mu'annas fu'la. Kemudian kita juga sudah membahas pola atau wazan kemarin kita juga belajar tentang sifat musyabbihah juga ya. Yang mana kebanyakan berpola untuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rahim, berpola fa'ilun. Kemudian siagul mubalaghah juga sudah kita pelajari. Bahkan tasrif nun taukid yang berat dan yang ringan juga sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Nah, ini dia. Nah, ini dia siagul mubalaghah yang kita pelajari kemarin, yang menunjukkan arti sangat atau maha. Dan berpola, ada 4 pola di sini, fa'alun, rozzaqun, maha pemberi rezeki, ya. Maha pemberi rezeki, sangat memberi rezeki. Pokoknya dia menunjukkan arti sangat atau maha. Kemudian ada yang berwazan fa'ulun, syakur, sabur, sangat penyabar, sangat bersyukur, sangat pemaaf, ghafur, sangat pengampun, ya. Sami'un, sangat betul-betul maha mendengar, ya. Alimun, sangat-sangat mengetahui. Azizun, sangat-sangat perkasa. Dan ada yang berpola fa'ilun juga. Adapun yang dicontoh ini ngambil tasrif yang pola 4. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Bisa juga sebenarnya untuk pola-pola yang lain. Tinggal dilatih sendiri. Fa'alun, fa'alani, fa'aluna. Fa'alatun, fa'alatani, fa'alatun. Kemudian isim tafdil juga sudah kita bahas kemarin, menunjukkan arti lebih dari. Aksar, lebih banyak. Aba'at, lebih jauh, dan seterusnya. Kemudian di tasrif juga bisa af'alu, af'alani, af'aluna. Bisa pakai pola jamak muzakkar salim atau jamak taksir. Kalau jamak taksirnya berpola afa'ilu. Afa'ilu. Kemudian yang muannasnya fu'la, fu'layani, fu'alu. Nah, sifat musyabbahah juga kita sudah bahas kemarin. Ya. Dia itu sifat yes, yang menyerupai ya. Syaju'a. Syaju'a itu fiilnya. Kemudian
masuk ke sifat musyabbaha, menyerupai dari fiil tersebut. Syuja'un, sama artinya. Ya. Misalkan Liana atau Afifah mau buat jumlah ini. Jadikan khobarnya itu isim ya atau sifat musyabbaha. Misalkan Ahmad Syuja. Bisa juga pakai fiilnya. Ahmad Syajua. Itu susunan jumlah ismiyah. Yaitu mubtada khobar. Kalau susunannya jumlah fi'liyah berarti dahulukan syaju'anya. Syaju'a Ahmad. Telah kuat ya, kuat Ahmad. Syaju'a. Pemberani ya, Afwan. Syuja itu artinya pemberani. Jabban lawannya jabban, pengecut. Jabuna itu fiilnya. Jabban itu sifatnya atau isimnya. Dan seterusnya banyak sekali contoh-contohnya ya. Karuma karim. Syarufa syarif. Karuma sama syarufa artinya sama ya, mulia ya. Sahula mudah, sahlun. Berarti ada pola fu'al, fa'ilun sama fa'lun. Jadi ada 3 pola. Jadi nanti kalau ditanya sebutkan pola-pola sifat musyabbaha. Berarti yang pertama fa'alun, yang kedua fa'ilun, yang ketiga fa'lun. Ada 3 pola. Nah, itu sekadar murojaah pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pelajaran baru yaitu ismul maf'ul. Huwa minats tsulatsil mujarrad makana ala wazni maf'ulin. Jadi isim maf'ul ini dia termasuk fi'il sulasi mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? Sulasi mujarrad dia itu terdiri dari 3 huruf dan bebas dari huruf tambahan. Jadi tidak ada dari pola itu ada huruf tambahan. Itu namanya mujarrad, bebas. Bersih dari huruf tambahan. Jadi pola dasarnya itu fa'ala ya. Itu namanya sulasi mujarrad. Tidak ada huruf tambahan. Maka ala wazni maf'ul. Yang mana dia itu berpola maf'ul. Seperti namanya isim maf'ul, maka dia juga polanya maf'ulun. Nah, fa'ala maf'ulun, kataba maktubun, hamida mahmudun, fataha maftuhun. Kemudian tasrifnya. Jadi kalau tasrif untuk isim, dia tidak seperti fi'il. Yang ada huwa, huma, hum. Dia tidak seperti itu. Ya. Tapi kalau di isim maf'ul, isim, tasrif isim itu paling mentok sampai jamak muannas salim saja. Nah, ini contohnya. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Ya. Maf'ulun ini bisa dipakai untuk huwa, bisa dipakai untuk ana. Maf'ulani bisa dipakai untuk huma, bisa dipakai untuk antuma. Yang menunjukkan 2 bisa. Maf'uluna bisa dipakai untuk hum, bisa dipakai untuk antum. Maf'ulatun bisa dipakai untuk hiya atau ana. Maf'ulatani juga sama, bisa dipakai untuk huma atau antuma. Maf'ulatun bisa dipakai untuk hunna atau antunna. Jadi dia tidak tasrifnya seperti jumlah tasrif fi'il yang ada 14. Tapi kalau tasrif isim itu paling mentok cuma 6. Namun domirnya bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan pembicara. Nah, coba dibaca contohnya Liana. Hilang gambarnya, Ustaz. Oh iya, Ustaz kira. Oke, lanjut. Aduh, hilang ya. Ya. Mansurun, mansurani, mansuruna. Lil mudzakkar ghaib mukhatab mutakallim. Mansuratun, mansuratani, mansurat. Lil muannats ghaibah mukhatabah mutakallimah. Mardudun, mardudani, marduduna. Lil mudzakkar ghaib mukhatab mutakallim.
Maddudatun, maddudatani, maddudat. Lil mu'annath ghaibah mukhatabah mutakallimah. Tas. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau isim maf'ul atau secara umum isim, kalau di tasrif, ya domirnya tetap secara tasrif huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu tetap. Cuma dalam bentuk polanya dia itu cuma 6. Berbeda dengan fi'il. Fi'il ada 14 pola. Kalau di isim ada 6 pola. Ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna. Ada 14. Ya, ada 14 pola. Sedangkan kalau isim, itu ada 6 pola. Sekarang kita masuk ke tasrif isim maf'ul bersamaan dengan domir munfasil. Afifah, Iqra'i. Ya, Fifa tidak ada. Amira. Huwa mahmudun huma mahmudani hum mahmuduna. Hiya mahmudatun huma mahmudatani hunna mahmudatun. Anta mahmudun antuma mahmudani antum mahmuduna. Anti mahmudatun antuma mahmudatani antunna mahmudatun. Ana mahmudun nahnu mahmuduna. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, seperti yang Ustadz bilang tadi, kalau mahmudun atau maf'ulun bisa dipakai untuk huwa, bisa dipakai untuk ana, bahkan untuk anta juga bisa. Anta mahmudun. Sesuatu yang mufrad, yang tunggal bisa dipakai untuk domir yang tunggal juga. Untuk yang musanna bisa dipakai untuk domir yang musanna. Domir jama bisa dipakai untuk isim jama. Insya Allah jelas ya. Sekarang kita masuk tasrif isim maf'ul minalladzi yata'adda biharfil jar. Nah, jadi kita akan mentasrif isim maf'ul yang dia itu muta'addi dengan huruf jar. Jadi apa maksudnya muta'addi dengan huruf jar? Jadi fi'il itu terbagi menjadi dua berdasarkan objeknya. Ada fi'il muta'addi sama fi'il lazim. Nah, ini bisa kalian catat. Fi'il muta'addi itu biasanya dia itu butuh objek. Nah, muta'addi ada yang butuh objek. Misalkan doroba Muhammadun al-jidar. Nah, itu fi'il muta'addi. Dan ada fi'il muta'addi yang dia itu syarat supaya dia itu muta'addi harus digabung dengan huruf agar dia menjadi muta'addi. Nah, sebagaimana ini contohnya. Nah, apa contohnya kalau sebentar. Harus izin sebentar. Ya. Jadi contoh misalkan ya, fi'il muta'addi yang asalnya itu sebenarnya dia itu fi'il lazim, tidak butuh objek. Misalkan kita buat kalimat Zahaba Muhammadun. Kalau kita buat hanya sampai situ saja, itu sudah jadi jumlah mufidah. Telah pergi Muhammad, sudah paham orang yang diajak bicara. Namun kata zahaba ini bisa jadi muta'addi. Bisa butuh objek apabila dia bersambung dengan huruf.
Contoh misalkan, dhahabtu bil maridi ilal mustashfa. Aku pergi. Nah, jadi zahaba di sini artinya mengantarkan karena kemasukan bi. Aku mengantarkan orang sakit ke rumah sakit. Zahabtu bil maridi ilal mustashfa. Nah, kemasukan huruf jar. Maka kata zahaba yang awalnya dia fi'il lazim, maka berubah jadi muta'addi. Karena dia bersamaan dengan huruf jar. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, maka di sini contohnya cuma fokus ke tasrif bersama dengan domirnya. Namun contoh tadi itu supaya ada gambaran kalian cara membuat fi'il lazim itu menjadi muta'addi bisa dengan wasilah atau perantara huruf jar. Misal contoh lagi. Ghadibal ustadzu. Itu fi'il lazim. Ustadz marah. Sudah jelas kan? Ustadz marah. Tidak perlu ada penjelasan lagi. Tidak perlu ada objek. Tidak perlu. Karena sudah jumlah mufidah. Ustadz marah. Sudah paham orang. Namun bagaimana kata ghadiba ini kita mau jadikan dia ada maf'ulnya. Ada objeknya. Maka tinggal menambahkan huruf ala. Ghadiba Muhammadun ala sadiqihi. Misalkan. Muhammad telah marah kepada temannya. Nah, berarti ala sadiqihi ini maf'ul. Maf'ulnya. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada contohnya kalau isim maf'ul bersambung dengan domir muta'addi. Nah, bukan domir muta'addi. Muta'addi dengan huruf jar. Ya, dia syarat agar dia menjadi fi'il muta'addi, maka dia bersambung dengan huruf jar. Contohnya mabrurun bihi, marghubun fihi, marghubun anhu. Oke. Coba dibaca Liana. Liana ada nggak? Liana tidak ada. Afifah? Ada Ustaz, ada Ustaz. Oh ya, ayo baca. Ustaz mamrurun bihi, mamrurun bihima, mamrurun bihim, mamrurun biha, mamrurun bihima, mamrurun bihinna, mamrurun bika, mamrurun bikuma, mamrurun bikum, mamrurun biki, mamrurun bikuma, mamrurun bikunna, mamrurun bi, mamrurun bina. Ah. Marro ini kan artinya melewati. Misalkan kita buat kalimat ya. Marrot Liana. Telah lewat Liana. Maka ketika kita ingin membuat isim maf'ul ini muta'addi dengan huruf jar, maka begini contohnya mamrurun bihi. Telah dilewati dengannya. Telah dilewati dengan, jadi dia itu dilewati dengan orang ketiga. Dia telah dilewati oleh dia. Dia dilewati oleh dia. Berarti dianya itu maf'ulnya. Yang dilewati siapa? Ya kalian. Misalkan marortu bihi. Marortu bihi. Nah, ini kalimatnya nih. Kalimat utamanya marortu bihi. Maksud dari tu di situ adalah mamrurun. Yang dilewati siapa? Ya subjeknya itu. Ya subjeknya itu. Sedangkan bihinya itu maf'ulnya. Nah, semoga nggak pusing kalian ya. Jadi
isim maf'ul itu bisa jadi subjek. Bisa jadi subjek. Namun secara makna dia itu bermakna objek. Ya, bisa bermakna objek, tapi secara peletakan atau kedudukan kata dia bisa menjadi fa'il. Misalkan zahabal madrubu ilal mustashfa. Telah pergi orang yang dipukul ke rumah sakit. Jadi isim maf'ul itu tidak melulu atau enggak selalu dia berposisi maf'ul. Bisa dia berposisi sebagai fa'il. Ya. Maka contoh di sini pakai mamrurun ya, dilewati dengannya, dilewati dengan mereka berdua, dilewati dengan mereka, dilewati dengan dia perempuan. Itu dia pakai contoh mamrurun. Ya, marro yamurru. Ya. Paham Liana ya? Amira, Afifah? Atau bingung? Paham ya? Mudahan paham. Yeah. Jangan malu bertanya ya, kalau nggak jelas silakan ditanya ya. Sekarang kita masuk ke maka ala wazni fa'il. Bagaimana isi maf'ul dengan wazan fa'il? Nah, terkadang ya wazan fa'il itu bisa bermakna maf'ul. Nah, kita sudah bahas kemarin fa'il itu kan isim fa'ilnya dari fa'ula yaf'ulu. Dan terkadang ya sedikit aja contohnya, dia itu bisa bermakna maf'ul. Nah, yang paling sering kalian dengar rojim, yang yang dikutuk ya. Yang dijauhkan dari rahmat Allah, rojim kan, yang dikutuk. Jarih, yang dilukai. Jaroha yajroh. Jarihun, yang dilukai. Ya. Nah, kita akan masuk ke tasrifnya. Tasrif isim maf'ul yang berpola fa'il. Nah, ini tasrif isim maf'ul yang berpola fa'il. Langsung aja ya, biar banyak materi kita dapat. Wakilun, wakilani, wakiluna, wakilatun, wakilatani, wakilatun. Sama ya. Ya, insya Allah nggak terlalu sulit tasrifnya. Nah, kita masuk latihan. Istakhrij isman maf'ulan min hadhil kalimat. Soal awal wathani Amira, as-salis rabi Afifa, khamis sadis Liana, sabi samin Amira. Fadhal ibda'i min Amira. عفوا أستاذ سأنظر السؤال أولا استخرج اسما مفعولا من خلاص اسما مفعولا اسم مفعول من هذه الكلمات. ضرب استخرج اسم المفعول من كلمة ضرب. Isna, ini isna daraba ila ismal maf'ul, ila ismil maf'ul. Fahimti soal, Amira? مثل مر ممرور كذلك أستاذ Naam, daraba isna au suq, suq
ila wazan maf'ul. Sahih, mamrur. Doroba? Daraba madrubun. Naam, fataha? Maftuhun. Alas, intahal amr. Sahlun jiddan. Afifah, sa'ala? Gairu mawjud Afifah. Aliana, faddal, dauruk. Aku Salif. Naam. Mas Mas'ulun. Iya, mas'ulun. Maqru'un. Makru'un. Hmm. Ustaz tidak ada Afifah. Afifah, hat. Faddal, jarrib. Hawil. Yang mana Ustaz? Qatala. Maktulun. Naam, zalama. Mazlumun. Mumtaz. Amira. Ustaz ada Anissa Ustaz di situ. Aywa. Anisa, tafaddal, hawili. Darrib nafsak. Mana'ah. Mamnuhun. Mamnu. Naam. Qata'ah. Maqtu'un. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiqh. Amira, sarrif kalimah. Ana urid kalimah mas'ulun. Sarrif min huwa ila nahnu. Bizikrid domair. Min huwa ila nahnu, Ustaz. Naam. Madrubun. La, mas'ulun. Oh, mas'ulun. Huwa mas'ulun nahnu ila hum aidan. Huma naam. Huma naam. Huwa mas'ulun, huma mas'ulani, hum mas'uluna. Hiya mas'ulatun, huma mas'ulatani, hunna mas'ulatun. Anta mas'ulun, antuma mas'ulani, antum mas'uluna, anti mas'ulatun, antuma mas'ulatani, antunna mas'ulatun. Ana mas'ulun, nahnu mas'uluna. Nahnu mas'uluna au mas'ulatun. Ana mas'ulun au mas'ulatun aidan. Mumtaz, Amira. Barakallahu fiik. Aliana. Sarrif kalimah mazlumun. Huwa mazlumun. Huma mazlumani. Hum mazlumuna. Hiya mazlumatun. Huma mazlumatani. Hunna mazlumat. Anta mazlumun. Antuma mazlumani. Antum mazlumuna. Anti mazlumatun. Antuma mazlumatani. Antunna mazlumat. Ana mazlumun au mazlumatun. Nahnu mazlumun au mazlumat. Masya Allah, mumtaz. Afifah, mamnu'un. Huwa mamnu'un. Huma mamnu'ani. Hum mamnu'una. Hiya. Atun. Anta mamnu'un. Anta mamnu'un. Antuma mamnu'ani. Antum mamnu'una. Anti mamnu'atun. Antuma mamnu'atani.
antunna mamnu'atun, ana mamnu'un aw mamnu'atun, nahnu mamnu'una. Au mamnu'atun. Anisa maqtu'un. Ya, udah ada Nisa ya. Coba ini tarjim ila lughatil arabiyyah. Liana tarjimi as-su'al awal ila lughatil arabiyyah, dia laki-laki dipukul. Huwa madrubun. Masya Allah. Amira, mereka laki-laki dicintai. Hum mahbubuna. Masya Allah, hum mahbubuna. Afifah, saya dimarahi. Godiba yakdobu, ubah ke Maghdubun. si maf'ul. Ya, berarti ana maktub. Masya Allah. Ya, tuntas kita ya pembahasan tentang isi maf'ul ya. Sekarang kita masuk ke masdar. Masdar ya. Masdar itu ada 5 pembagian. Ada taukid, ada marrah, ada hay'ah, ada mimi, ada sinai. Kita masuk ke masdar taukid dulu. Masdar taukid huwa masdarun yuzkaru ta'kidan lil fi'l. Jadi masdar taukid itu berfungsi untuk menguatkan sebuah fi'il. Darabtul walada darban. Aku benar-benar memukul anak itu. Fahimtud darsa fahman. Aku benar-benar memahami pelajaran itu. Jadi datangnya masdar taukid ini untuk menguatkan fi'il. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Kallama masdarnya takliman. Walaysa lil fi'li sulasi al mujarrad wazun khasun lil masdar. Jadi fi'il sulasi mujarrad itu dia itu tidak ada wazan khusus, pola khusus untuk masdarnya, berbeda dengan fi'il sulasi mazid. Kalau fi'il sulasi mazid itu sudah tetap dari pola af'ala, fa'ala, masdarnya itu enggak berubah-berubah. Aslama misalkan, islaman. Akroma, ikroman. Tetap dia if'alan wazannya. Tapi kalau fi'il sulasi mujarrad, dia itu tidak tentu wazannya. Padahal kalau ditasrif kan kita hafal fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ila yaf'alu fa'lan, fa'ala yaf'alu fa'lan. Tapi itu tidak menjamin bahwasannya masdarnya itu berpola seperti itu. Nah, jadi untuk mengetahuinya dengan merujuk atau kembali ke kamus atau banyak membaca dan ya banyak menelaah atau membaca. Nah, jadi itu untuk mengetahui masdar. Kok bisa khuruj? Khuruj kan khoroja ya, khuruj kan seharusnya khorjan. Kok tiba-tiba jadi masdarnya khuruj?
Nah, itu karena dia bentuknya simai, mendengar orang Arab. Jadi tidak bisa dikiasi, tidak bisa dibentuk. Ya, tidak bisa ada pola khusus. Kalau kiasi itu kan ada bentuk khususnya. Kalau simai hanya mendengar dari kalam orang Arab. Contoh kiroah. Kok tiba-tiba ayat kiroah? Nah, itu merujuk dari kamus-kamus atau mendengar percakapan orang Arab. Kok tiba-tiba jadi kiroah? Kan aslinya Quran. Quran. Nah, bisa juga Quran. Quran kan diambil dari ayat Quranan. Ya, masdarnya. Ayat Kiroatan juga bisa. Kata bayak tubuh kitabatan. Kok tiba-tiba jadi kitabatan? Jadi polanya itu tidak menentu. Nah, ini beberapa contoh amsilatul masdar atau taukid li fi'il tsulasil mujarrad. Ini hanya beberapa contoh untuk masdar taukid untuk fi'il sulasi mujarrad. Adapun untuk fi'il sulasi mazid, dia punya pola-pola yang sudah ditentukan. Dia sifatnya qiyasi, bisa dibentuk. Coba Liana baca. Jalasa, julusan, Hmm, kataba, kitaban, fataha, ya. fathan, halaka, halakan, nasara, nasran, alima, ilman, ajiba, ajaban, naima, ni'matun, Nikmatan. ni'matan, Hmm, tafiha, hmm. tafihan, sami'a, sam'an, husnan, karuma, karaman, syarufa, syarafan, qaruba, qurban, ba'uda, bu'dan. Ada beberapa pola yang berbeda sama wazan yang sudah ditentukan dari tasrifnya. Seperti nasron kan nasoroyan suruh nasron fa'ala yaf'ulu fa'lan. Tetap dia ada yang bisa dibentuk, ada yang simai, ada yang kiasi. Itu untuk fi'il sulasi. Jadi ini beberapa contoh yang bisa kalian pakai untuk membuat jumlah. Fatahat Amira Fathan. Amira benar-benar membuka. Qatala al-Filastin Israelan qatlan, benar-benar membunuh orang-orang Israel. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tasrif masdar taukid. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Dorban, dorbaini, dorbatin. Ya. Ustadz, kenapa itu dia eh, kenapa ketika dia musananya kok fa'la ini Ustaz? Kan kita biasanya hafal fa'la nih Ustaz. Ada yang tahu alasannya? Karena dia mansub. Iya, mansub. Karena kan masdar taukid kan biasanya dia berada di posisi ketiga, maka dia dihukumi maf'ul ya, dalam bentuk masdar taukid. Makanya dia tasrifnya itu tasrif berposisi mansub atau nasob, i'rabnya nasob. Fa'lan, fa'la ini fa'latin. Yang fa'la ini dia mansub dengan ya. Karena kalau kan sudah kita belajar di nahu. Di nahu kalau isim musanna maka susunan tandanya rofa alif nasopia jarya. Nah, itu cara Ustaz kalau dulu ngafal. Isim musanna bagaimana? Rofa alif nasob ya jar ya. Nah, kalau fa'latin kok tiba-tiba jadi fa'latin bukan fa'latan? Ada yang bisa menjawab kenapa fa'latin? Kenapa bukan fa'latan?
Liana atau Amira atau siapa? Ada yang bisa jawab? Nggak ada ya? Ustadz tanya, Liana, kalau jamak mu'annas salim bagaimana susunan tanda i'rabnya? Kalau dia rofa dengan apa? Mu'annas salim. Ya, jamak mu'annas salim Dhamma. dia rofa. Ya, kalau dia nasab, Fathah. gimana? Bukan dia dengan fathah, dia dengan Kasroh. kasroh. Iya. Makanya di sini fa'latin dia mansub dengan kasroh. Dari sini kita bisa belajar kalau tanda i'rab tidak selalu yang jar itu dengan kasroh. Bisa saja posisi nasab bisa tandanya dengan kasroh. Nah, itu fungsinya kita belajar nahu supaya kita tahu tanda dalam sebuah kalimat itu bisa berbeda-beda tergantung ragam isimnya. Kalau dia isim mufrad, maka dia kembali ke dasar, kembali ke harokat asli. Kita tahu rofa kan dia dengan domah. Namun ada turunannya, ada cabang-cabangnya lagi. Walaupun dia asli doma bisa saja ada yang rofa dengan alif, ada yang rofa dengan wa, ada yang rofa dengan ada yang rofa dengan doma, ada yang rofa dengan alif, ada yang rofa dengan wa, ada yang rofa itu aja ya. Rofa dengan alif, wa, alif, wa. Saya juga lupa ya. Nanti kita meroja lagi. Alif sama wa seingat Ustaz, ada lagi yang lain. Bahkan ada yang dengan satu lagi dengan tetap nun. Ada yang dengan tetap nunnya. Itu dia yang satu lupa ya, yang dengan tetap nunnya. Berarti af'alul khamsa. Yaf'aluna tetap nunnya, maka dia marfu dengan tetap nunnya. Jadi itu ya alasannya kenapa dia fa'latin, karena dia itu jamak mu'annas salim berposisi nasab. Dorban, dorbaini, dorbatin. Dia mansub dengan kasroh. Anissa sudah ada? Baca coba Anissa. Al-masdar al-muttasil bid-dhamir. Bidhamirin. Al-masdar al-muttasil bidhamirin. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Alhamdulillah. Alhamdulillah telah selesailah pembahasan kita tentang masdar. Insya Allah masih ada tanggal berapa sekarang ini? 11, 12, masih ada. Masih, jadi kita off tanggal 15 supaya kalian bisa siap-siap balik pondok. Jadi tanggal 14 terakhir kita belajar, tinggal 3 hari lagi. Jumat, ya. Ustaz, kita balpon tanggal 15. Ya enggak, weh? Ya enggak, geng? Kita balpon tanggal 15. Oh, tanggal 15 berarti. Iya enggak? Ya enggak, Amira? Iya, tanggal 15. Tanggal 15 kan, ya. Iya. Hari apa? Jumat 11. Berarti hari Senin ya? Selasa. Oh, Selasa. Selasa baliknya. Ya udah berarti Ahad itu terakhir sudah, enggak apa-apa. Nanti Ahad pagi itu selesai sudah. Insya Allah sudah terasa waktu ini. Cepat sekali balik semuanya. Nah, lihat ini sudah halaman 315. Ini sudah termasuk luar biasa ini. Betul-betul kilat belajarnya. Ya. 358 target kita selesai halamannya. Oke, sebelum kita tutup masih ada 15 menit lagi. Kita targetnya jam 9. Ustadz merojaah yang tanda-tanda ya. Tadi masih banyak yang lupa tanda-tanda itu.
Kita masuk ke nah, jadi nahu itu sangat-sangat ringkas. Kalau kalian sudah kuasai ini sudah 50% dari pelajaran nahu ini, ya. Nah, ini beberapa tanda isim mu'rab. Nah, isim mu'rab itu yang tanda atau harokat akhirnya dari huruf Gelap. dari kalimat apa? Suaranya putus-putus? Enggak, tadi gelap. Udah jelas. Oh, sekarang udah jelas? Oke. Ya, udah. Nah, sekarang kita masuk Udah, ke Ustaz. oke. Ragam isim mu'rab. Nah, apa saja yang termasuk kelompok isim mu'rab yang bisa berubah-ubah harokat akhir katanya ada isim mufrad. Nah, maka tandanya dengan doma, fathah, kasroh. Ya, doma, fathah, kasroh. Biasanya Ustadz kalau ngafalnya itu pakai contoh langsung. Kitabun, kitaban, kitabin. Kalau musanna, kitabani, kitabaini, kitabaini. Jamak muzakkar salim, muslimuna, muslimain, muslimina, muslimina. Wa ya ya. Yang jamak muannats salim. Nah, ini yang tadi yang nada yang bisa jawab. Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Jamak taksir sama seperti isim mufrad. Kutubun, kutuban, kutubin. Asmaul khomsa. Abu, aba, abin, abi. Abu, aba, abi. Isim mankus. Apa perbedaannya kalau isim mufrad sama yang mankus? Kalau yang mufrad itu nampak harokatnya. Tidak ada penghalang, tidak ada yang memberatkannya dia untuk nampak. Kitabun, ada dia tanda rofaknya. Sedangkan isim mankus berat rasanya untuk memunculkan tandanya. Misalkan contoh isim mankus. Al-Qadi. Berat baginya untuk memunculkan tanda rofaknya. Al-Qadiyu. Berat sekali rasanya. Al-Qadiyu. Berat. Jadi mereka menyembunyikan, memperkirakan harokat domanya itu berada di ya-nya. Al-Qadi. Maka nanti kalau di i'rab misalkan berposisi mubtada. Mubtadaun marfuun. Dia marfu. Tandanya apa? Wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddarah. Alal apa? Alal ya. Li'annahu ismul mankus. Nah, kalau fathahnya dia tetap nampak karena tidak berat bagi orang Arab untuk mengucapkannya. Al-Qadiyah, Al-Qadiyah, Al-Qadiyah. Nah, tidak berat. Kasroh agak berat juga. Pertemuan dua kasroh sangat berat bagi orang Arab. Al-Qadiyi, Al-Qadiyi. Berat bagi mereka. Jadi mereka menyembunyikan tanda kasroh. I'rab jarnya disembunyikan supaya lebih ringan diucapkan. Kalau isim maksur semuanya muqaddarah disembunyikan. Mustashfa, mustashfa, mustashfa semua sama. Ustaz, bagaimana kalau mustashfa posisi fa'il? Kasurol mustashfa fi Sumbawa. Telah banyak rumah sakit di Sumbawa. Ustaz, bagaimana kalau rumah sakit berposisi maf'ul? Ro'aitul mustashfa. Tetap dia nggak berubah-berubah, namun sembunyi harokatnya. Kalau mau dinampakkan mustashfaya, mustashfayu, mustashfai, berat bagi orang Arab memunculkannya. Berposisi kasro, zahabtu ilal mustashfa, gitu ya. Sembunyi semua tanda i'rabnya. Yang terakhir isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif cuma berbeda
di ketika dia jar. Kira-kira ada yang bisa kasih satu contoh termasuk isim ghairu munsharif? Liana atau Amira siapa? Apa? Isim ghairu munsharif? Salah satunya contohnya nama orang non-Arab ya atau nama perempuan. Misalkan kita pakai nama Fatimah ya. Fatimah tuh kan dia tidak boleh menerima tanwin. Itu artinya ismu ghairu munsharif. Tidak boleh ada tanwin di akhir harokat pada sebuah kata tersebut. Kan biasanya pada dasarnya kan isim itu kan dia domatain biasanya kan kayak hafalan kamus itu kitabun, kolamun, daftarun. Nah, namun ada beberapa isim yang tidak menerima tanwin. Yang salah satunya adalah nama perempuan dan nama non-Arab. Seperti nama Nabiullah Ibrahim, Ibrahimu. Nah, contoh di surat Al-Baqarah wa ahidana ila Ibrahim wa Ismaila. Nah, kenapa nggak pakai Ismaili atau Ibrahimi? Karena dia padahal kan dia didahului huruf jar ila. Karena kalau kita sudah belajar nahu, maka kita tahu tanda isim ghairu munsharif kalau dia jar maka dengan fathah. Nah, seperti itu ya. Maka susunannya adalah dhamma fathah. Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahima. Nah, gitu susunan untuk ismul ghairul munsharif. Nah, di sini dikasih contoh ja'a Umaru, ra'aitu Umaro, salamtu ala Umaro. Ustaz, Umar kan nama orang Arab, Ustaz. Iya. Nanti sebenarnya ada lebih luas lagi pembahasannya. Jadi yang selama berpola fu'alu itu dia dihukumi isim ghairu munsharif. Nanti ada wazan-wazannya juga. Namun yang perlu kalian ketahui fokus bahwasanya isim ghairu munsharif nama perempuan sama non-Arab. Ajam kalau biasa disebut ajam. Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Yakubu, Yusufu. Nah, isim selain dia i'ra, dia mu'rob, ada juga yang bina, mabni. Contoh isim domir. Amira, huwa itu mabni ala apa dia? Mabniyun 'alal fathi. Ya. Liana, huma mabni ala apa? Huma mabniun Ya, ala sukun. sukun, Masya Allah masih ingat. Dulu pernah Ustaz koreksi, tapi sekarang masih ingat. Ya, huma alifnya itu kan sukun. Huma, Gus. Selanjutnya, zalika. Mabni ala apa? Afifah. Oke, sekian dulu meroja untuk i'rab isimnya ya. Insya Allah besok sekalian kita akan
selain aktivitas kita menyelesaikan ringkasan sorof, kita juga akan membahas i'rab pada fiil. Insya Allah Ustaz nyatakan untuk i'rab isim kalian tuntas, tinggal banyak-banyak murojaah saja, tinggal banyak-banyak mengulang. Dan insya Allah kita akan masuk ke tasrif lagi, i'rab fiil. Sebagaimana isim juga mempunyai tanda-tandanya tersendiri, fiil juga punya, ya, punya juga tanda-tanda tersendiri. Insya Allah kita murojaah lagi, ulang pada pertemuan besok. Masih ada waktu sedikit, mungkin kita pakai untuk diskusi. Siapa tahu kalian ada yang ingin ditanyakan seputar bahasa Arab, atau ingin menambah wawasan, atau materi yang kita sudah bahas, silakan.